kondusif bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan dan dunia. Putin dilaporkan merespons pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa Rusia dan China telah membangun hubungan kerjasama yang pragmatis. Media Rusia mengutip pernyataan Putin yang menegaskan kerjasama Rusia-China berfungsi sebagai salah satu faktor penstabil utama di dunia internasional. Ia menekankan pentingnya hubungan bilateral di bidang ekonomi dan sektor lainnya. Saudara, angka PDB terbaru Jepang menunjukkan perekonomian negara ini menyusut untuk pertama kalinya dalam 2 kuartal pada periode Januari hingga Maret, terbebani oleh lesunya belanja konsumen. Kantor Kabinet merilis data awal untuk kuartal pertama tahun ini pada hari Kamis. Laporan tersebut menunjukkan PDB tahunan mengalami penurunan sebesar 2% secara real selama Januari hingga Maret dibandingkan kuartal sebelumnya. Belanja pribadi yang menyumbang lebih dari setengah PDB Jepang turun 0,7%. Masalah pada industri otomotif Jepang berkontribusi terhadap penurunan ekspor keseluruhan sebesar 5%. Sejumlah produsen mobil menghentikan produksi dan pengiriman karena tidak dapat memenuhi standar keselamatan pemerintah. Perdana Menteri Slovakia Robert Fico dibawa ke rumah sakit setelah ditembak oleh penyerang tak dikenal. Kantor berita Reuters melaporkan bahwa kantor pemerintah Slovakia menyatakan Fico berada dalam kondisi yang mengancam jiwa. Penembakan itu terjadi di Hanlova, Slovakia Tengah. Fico tengah berkunjung ke kota itu untuk menghadiri rapat pemerintah pada hari Rabu. BBC mengutip media setempat yang melaporkan Fico ditembak ketika menyapa orang banyak usai rapat tersebut. Fico dikabarkan mengalami luka di bagian perut dan diterbangkan dengan helikopter ke rumah sakit. Terduga tersangka dilaporkan telah ditahan. Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio mengutuk penembakan Perdana Menteri Slovakia Robert Fico dan menggambarkannya sebagai serangan terhadap demokrasi. Pada hari Kamis, Kishida menuliskan di platform media sosial X bahwa ia sangat terkejut dengan berita tersebut dan berdoa agar Fico segera pulih. Ia juga mengungkapkan solidaritas kuat Jepang terhadap pemerintah dan masyarakat Slovakia. Perdana Menteri Singapura yang sudah lama menjabat, Lee Hsien Loong, telah mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya, Lawrence Wong. Wong dalam pidato pelantikan pada hari Rabu menegaskan bahwa pergeseran generasi tengah berlangsung dan gaya kepemimpinannya akan berbeda dengan generasi sebelumnya. Wong menyoroti masalah-masalah diplomatik dan dalam negeri yang dihadapi oleh pemerintah, termasuk memburuknya hubungan Amerika Serikat-China dan pesatnya penuaan penduduk Singapura. Ia menyerukan persatuan nasional dengan mengajak sesama warga Singapura untuk bergabung dengannya dan timnya dalam perjalanan ke masa depan. Perdana Menteri baru berusia 51 tahun itu merupakan seorang mantan birokrat yang tumbuh besar di keluarga kelas menengah. Ia mendapatkan sorotan saat menjabat salah satu ketua gugus tugas COVID-19. Wong diangkat menjadi wakil Perdana Menteri pada tahun 2022. Ia menggantikan Lee, putra sulung Perdana Menteri pertama dan pendiri negara Lee Kuan Yew. Lee Hsien Loong berkuasa selama hampir 2 dekade berkat ketenaran dan kepemimpinannya. Selanjutnya, Lee akan bertugas di Kabinet Wong sebagai menteri senior. Berita-berita selanjutnya. Kepolisian Tokyo telah mengirimkan berkas ke kejaksaan atas seorang pria yang diduga menggunakan kacamata pintar yang dilengkapi kamera untuk menyontek saat ujian masuk di Universitas Waseda. Remaja berusia 18 tahun itu masih duduk di bangku SMA ketika dugaan kecurangan terjadi pada Februari tahun ini. Polisi mengatakan pria tersebut mengambil foto lembar soal saat tes kimia untuk Fakultas Sains dan Teknik Kreatif di universitas swasta itu. Ia kemudian mengirimkan foto tersebut melalui ponsel pintarnya ke platform media sosial X dan meminta jawaban. Ia terancam dikenakan tuduhan mengganggu operasional universitas. Sekitar 1 pekan sebelum ujian, remaja pria tersebut diduga mencari orang-orang yang mungkin bisa menyelesaikan soal sulit melalui X. Ia mengirim pesan dan meminta mereka untuk menjadi tutornya secara daring dengan menawarkan pembayaran. Pada hari ujian, ia mengirimi mereka foto tanpa memberitahu bahwa pertanyaan tersebut berasal dari ujian masuk. Ia menuliskan jawaban yang diterimanya pada lembar ujian.
Namun satu orang yang ia hubungi memberitahu pihak universitas. Ketika remaja tersebut muncul untuk mengikuti ujian di fakultas lain, staf universitas memastikan terdapat kamera yang terpasang di kacamatanya. Hasil ujiannya dinyatakan tidak valid. Remaja itu membayar beberapa ribu yen atau puluhan dolar kepada mereka yang mengirimkan jawaban. Namun kepolisian meyakini orang-orang tersebut tidak mengetahui adanya kecurangan. Kepolisian Prefektur Tochigi menangkap dua pria Vietnam pada hari Rabu. Kepolisian sedang menyelidiki kemungkinan kedua pria tersebut terlibat dalam serangkaian perampokan yang terjadi selama sebulan terakhir di Prefektur Tochigi, utara Tokyo, dan beberapa prefektur lainnya seperti Nagano, Gunma, dan Fukushima. Satu perampokan terjadi di kota Nikko, Prefektur Tochigi pada 30 April. Dua pria masuk ke sebuah rumah dan mengikat seorang warga berusia 75 tahun. Mereka mencuri lebih dari 30.000 yen atau sekitar 200 dolar dan sebuah kartu ATM sebelum melarikan diri. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menemukan kartu curian tersebut digunakan di ATM Wasarda di kota lain di Tochigi. Berdasarkan analisis rekaman kamera keamanan, salah satu pria tersebut diidentifikasi sebagai warga negara Vietnam berusia 25 tahun bernama Ang Hu Hoa. Dan polisi menangkapnya pada Rabu karena dicurigai melakukan pencurian. Ia dilaporkan membantah tuduhan tersebut. Polisi juga menangkap Ma Bang Si, 23 tahun, warga negara Vietnam lainnya yang bersama Wang karena dicurigai masa tinggal visanya telah berakhir. Departemen Kepolisian Prefektur membentuk tim investigasi gabungan untuk menyelidiki dugaan keterlibatan kedua pria tersebut dalam kasus perampokan lainnya. Saudara, kota Gifu di Jepang Tengah menggunakan metamesta untuk memungkinkan orang-orang mengunjungi bagian dari Kastel Gifu secara virtual pada era Panglima Perang abad ke-16 Oda Nobunaga. Kota Gifu meluncurkan layanan tersebut akhir bulan lalu. Orang-orang bisa mengaksesnya di situs web kota itu dan melalui game daring Fortnite. Situs web tersebut mereka ulang kediaman dan Taman Nobunaga yang terletak di kaki gunung di tempat yang sekarang disebut Taman Gifu. Pengunjung dapat membandingkan kastel virtual dengan landscape masa kini dengan memindai kode QR menggunakan ponsel pintar. Dan saudara, sekian Warta Berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo.